Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Sebagai bentuk syukur kita kepadanya, mari kita luruskan niat hanya karena Allah, tidak karena sesuatu yang lain. Mudah-mudahan dengan bentuk syukur ini Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, terlebih Allah terus tingkatkan kita dalam kebaikan. Ya, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan muqaddimah dan masuk ke kitab Taharah, baru hanya poin pertama dan itu pun belum selesai ya. Jadi kita sudah masuk ke definisi taharah dan kita masuk ke poin yang pertama, babul miyah. Kata penulis ya, semua air yang Allah turunkan dari langit dan Allah keluarkan dari bumi itu hukumnya suci. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 48. Lalu kita juga sudah bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Itu yang sudah kita baca ya di pertemuan yang lalu. Nah, kita lanjutkan. Wa huwa baqin ala tuhuriyatihi, dan air yang Allah turunkan dari langit atau yang Allah keluarkan dari bumi, baqin, selalu tetap, ala tuhuriyatihi, dengan kesuciannya. Wa in khalatahu syai'un tahirun, jika syai'un sesuatu, khalatahu mencampurinya, mencampur air tersebut, tahirun, tapi sesuatunya harus yang suci. Malam yakhruj an itlaqihi, selama tidak mengeluarkan dari nama air, kemutlakan nama itu air. Sekedar contoh ya, antum di bak kamar mandi itu ternyata kemasukin sabun. Sabun itu di sini disebutnya syai'un tahirun. Sabun itu syai'un tahirun, sesuatu yang suci masuk ke air. Lalu antum ambil lagi tuh sabun, karena tidak pernah berniat mau membuat air sabun kan ya. Berarti air itu masih suci. Atau antum mau mandi tapi tiba-tiba pengen dicampur daun bidara ya, ngambil daun bidara terus antum campurkan dengan air itu ya, diambil lagi yang itunya, disaring, air itu disebut suci karena bidara, daun bidara sesuatu yang suci. Apa yang dimaksud malam yakhruj an itlaqihi? Selama tidak mengeluarkan dari kemutlakan air. Misalkan ada air, ya ada air, lalu antum masukkan teh, antum aduk-aduk dan disiapkan untuk diminum. Itu disebutnya air teh, bukan air lagi. Nah, ini yang dimaksud mengeluarkan dari kemutlakan nama air itu. Ya, gitu.
Nah, kalau sudah seperti ini, air ini tetap suci tapi tidak dipakai untuk bersuci, gitu maksudnya, ya. Atau antum ada air lalu dimasukin kopi, ya, anget-anget, gitu kan, diminum mantap, apalagi masih hujan gini ya. Nah, itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kenapa masih dianggap air itu suci? Karena ada sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, liniswatil lati kumna bitajhiz ibnatihi. Waktu itu Nabi pernah berkata kepada para perempuan, para sahabiah yang waktu itu mereka menyiapkan untuk penyelenggaraan jenazah anaknya yang perempuan itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, igsilnaha salasan, mandiin tuh anakku dengan 3 basuhan, au khamsan, atau kalau belum cukup 5 basuhan, au aktsara min dalika, atau kalau masih belum cukup boleh lebih dari 5, 7, 9 dan seterusnya. In ra'aitunna, jika memang diperlukan, bima'in wasidrin, airnya itu ditambahkan dengan sidrin, daun bidara. Nah, ini jadi dalil bahwa air itu masih bisa dipakai untuk bersuci ketika yang mencampurnya sesuatu yang suci, tapi tidak mengeluarkan dari kemutlakan namanya air, ya. Waj'alna fil akhirati. Nah, ini kalimat bima'in wasidrin itu digaris bawahi, ya, karena ini yang jadi syahid, biasanya disebut gitu. Ini yang jadi dalil tentang yang kita lagi bahas, wa huwa baqin ala tuhuriyatih, ya. Jadi dia masih dianggap suci. Waj'alna fil akhirati, dan jadikan akhir dari guyuran tadi kafuran, air yang dicampur dengan kapur. Di kita juga namanya kafur, ya. Iya. Au syai'an min kafur, atau sesuatu dari kafur. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi kalau misalkan ditakdirkan, ya, antum sekarang ini air hujan, lalu nyiapin bak besar di luar untuk biar terkumpul iya, menampung air. Kan tiba-tiba pas lihat ada pasir, ya kan, kotor, ada juga kotoran-kotoran dari genting. Nah, itu tetap suci, ya. Jadi kita lagi ngomongin hukum, nggak lagi ngomongin jorok atau tidak jorok, beda, ya. Iya. Jadi kalau ngomongin hukum antara najis atau suci, kalau sesuatu yang suci ini mau dipakai, ya silahkan pakai. Kalau tidak ngerasa jorok, kalau jorok ya boleh dibuang. Ini mah beda lagi pembahasannya, karena kita mah lagi ngomongin hukum, ya. Wala yuhkamu binajasatil ma'i wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha. Wala yuhkamu, dan tidak dihukumi binajasatil ma'i, najisnya air, wa in waqa'at fihi, jika terjatuh padanya atau tercampur padanya, najasatun, ada najis yang jelas-jelas najisnya, illa idza taghayyara biha, itu pun kalau merubah air itu, ya. Ingat, kita lagi ngomongin apa? Air apa? Air sumur, air hujan, hukumnya kan banyak, ya. Itu tetap suci. Kapan disebut air itu najis? Ketika tercampur kepadanya yang benar-benar najis, ya, sesuatu yang najis, lalu itu merubah air itu, ya, merubah air itu. Di sini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan. Kalau di kitab-kitab fikih yang lain disebutkan apa yang merubahnya, baunya,
warnanya sama rasanya. Ya. Ulah geuleuh da biar kita tahu ini teh suci atau tidak. Li hadithi Abi Sa'idin, ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, kila, pernah ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri buda'ah. Apakah kita boleh berwudu dari air sumur buda'ah? Ya bisa jadi ya, antum memiliki harta lalu tiba-tiba nyumbang air, entah untuk masjid, entah untuk pesantren, tiba-tiba ada permintaan, tolong dong dikasih nama. Kalau di Saudi biasa gini ya, jadi sumurnya dikasih nama. Nah pada waktu itu nama sumurnya adalah Buda'ah. Wahia bi'run, dijelaskan oleh para sahabat. Tapi yang jadi masalah, wahai Rasul, air sumur tersebut yulqa fihal hiyadu, bekas haid deh, itu dimasukin ke sumur itu. Waluhumul kilabi, kalau ada bangkai itu, bangkai anjing, masukin juga ke sumur itu. Wan natinu, dan sesuatu yang kotor juga dimasukin ke sumur itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air sumur Buda'ah tetap suci, karena namanya air sumur yang banyak itu tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya najis. Nah ini nanti di kitab fikih yang lain maka diperinci airnya yang seperti apa sih, gitu ya. Jadi airnya harus banyak dan seterusnya. Ingat ya, berarti antum kalau tidak mau pusing karena sudah kita bahas dari awal, ingat kitab Al-Wajiz, kitab mukhtasar ya, hanya menyebutkan apa? Hukum-hukum yang sahih menurut beliau ya. Dan antum kalau tidak mau bingung begini, ikutin ini udah. Hukum asal air apa? Suci. Apalagi air sumur. Ya, ini udah jelas. Hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Jadi kalau air sumur mau bau apapun itu suci. Bisa dipakai untuk berwudu, mandi junub. Awas ya, kita lagi ngomong hukum, bukan jorok dan tidak jorok. Bukan, ya. Yang namanya air suci bisa dikonsumsi, bisa dipakai untuk bersuci. Jadi kalau antum merasa ya, nggak masalah lah begitu, ya silahkan mau dikonsumsi juga nggak masalah. Tapi kalau antum punya keilmuan tentang kedokteran, oh kalau air seperti ini kurang sehat, berarti tidak boleh dikonsumsi. Begitu. Oh kalau air seperti ini menurut ahlinya itu kalau kena kulit bisa membahayakan kulit, ya jangan dipakai. Tapi kalau ngomongin hukum beda lagi ya. Jadi ada yang harus kita pahami antara hukum dengan penggunaan. Gitu. Makanya ya, antum kalau lihat ada sebuah tempat yang di sana biasa orang berwudu di bak besar, entah disebutnya kolam atau apa gitu, semua berwudu dari sana. Nah kita yang belum pernah dan belum pernah berwudu di tempat itu ngerasa, jadi kumaha gitunya, gitu. Ya sudah jangan, nggak masalah, nyari yang ada kerannya atau apa gitu. Tapi jangan mengatakan sesuatu tentang hukum, karena air yang banyak itu tetap suci. Ya. Ngomong jorok nanti lagi, itu bukan pembahasan kita. Kita mah lagi mau bahas air suci. Air itu hukumnya apa? Suci atau najis, itu yang kita bahas. Ya. Nah, maka kalau misalkan ya ditakdirkan antum punya bak kecil lah, ya, yang menurut antum itu sedikit, sudah gitu saja sekarang. Yang menurut antum sedikit, tiba-tiba itu masuk itu yang namanya najis. Nah nanti kita bahas ya setelah ini apa saja najis itu. Ya, yang jelas-jelas itu najis masuk. Tiba-tiba pas kita ke sana, bau bugang gini. Ya sudah, berarti itu sudah merubah baunya. Ya sudah dibuang karena itu sudah termasuk najis gitu.
Tapi kita lagi ngomongin tadi sesuatu yang banyak ya. Air dari langit itu banyak. Ya, air sumur itu banyak, apalagi air laut. Oke. Di halaman berikutnya, poin yang kedua, babun najasat. Jadi di Kitabut Thaharah kita mempelajari bab tentang sesuatu yang dianggap najis. Karena tadi biar kita tahu air ini itu suci atau tidak. Oh, ternyata kalau najis karena sesuatu yang najis masuk ke dalamnya. Berarti kita harus tahu dulu dong yang najis itu apa aja. Ya. Di sini disebutkan an-najasatu jam'u najasatin. Najasat itu jamak dari najis. Najasatin. Wahya kullu syai'in yastakdziruhu ahlut taba'is salimati. Ini mah definisi dari beliau ya. Kata beliau, apa itu najis? Kullu syai'in, segala sesuatu apapun yastakdziruhu yang dianggap kotor oleh siapa? Ahlut tabai, tabiat manusia yang lurus. Ya, siapa nih yang salimati ini kan gitu ya? Ya, salimati ini hukum asalnya mungkin kalau sekarang kita masukkan karena ini tentang masalah fikih, ya ahli fikih yang paling tahu. Wa yatahaffazuna anhu, mereka menjaga banget dari yang sesuatu yang kotor itu. Wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum, dan mereka itu biasa mencuci baju kalau tertimpa sesuatu yang dianggap kotor tadi. Nah, baru beliau mencontohkan kal azrati wal bauli, seperti apa ya bahasanya, kotoran. Azroh itu kotoran, wal baul itu air kencing. Ini dulu ya. Nah, nanti kita bahas di sini poin-poinnya. Sekarang mah berarti hukum asalnya yang namanya kotoran sama air kencing apa? Najis. Itu dulu sampai paragraf ini mah. Wal aslu fil asya'i al ibahatu wat taharatu. Ini hukum asal dan harus jadi kaidah usul ya. Jadi kita ini kalau belajar fikih tolong harus ada punya catatan, ada kaidah usul, ada kaidah nanti pengecualian. Itu harus tahu. Apa hukum asal? Hukum asalnya suci semuanya. Jadi kalau antum menemukan apapun hukum asalnya apa? Suci. Ya. Boleh digunakan. Karena apa? Suci. Faman za'ama najasata 'ainin ma fa'alaihi bid-dalil. Kalau tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ini najis ini. Ya. Faman za'ama, barang siapa yang punya keyakinan najasata 'ainin, sesuatu ini dianggap najis olehnya, ma fa'alai 'ainin, ma apapun ya yang dia katakan itu najis, fa'alaihi bid-dalil, maka wajib dia mendatangkan dalilnya. Ya. Jadi kalau antum mau mengatakan ini tuh najis, antum harus siap-siap datangin dalil. Selama kita belum menemukan dalil, berarti hukum asalnya apa? Suci. Boleh antum gunakan karena mubah hukumnya, boleh antum pergunakan untuk ibadah karena suci hukumnya. Ya, begitu. Kalau ini mah pasti air putih suci ya. Kalau tiba-tiba ada yang ngasih air ke anak kopi luwak, itu antum belum dapat dalilnya kan yang mengatakan najis, berarti hukum asalnya minum aja karena suci gitu. Ya. Jadi kalau antum nggak punya kaidah asal ini, antum akan terus dibingungkan. Ya. Jadi belajar fikih itu harus tahu kaidah usul teh pokok ya, asal ya. Nanti ada yang pengecualian. Gitu. Ini akan lebih mudah insya Allah ya. Nah, segala sesuatu hukumnya mubah dan suci. Kalau ada yang mengatakan najis, wajib datangkan dalil. Itu kaidahnya ya. Itu kaidahnya. Fa inna hadha bihi fadzalik. Jika memang dia bisa mendatangkan dalilnya, fa inna hadha, dia bisa mendatangkan dalilnya, fadzalik, ya kita ikutin. Oh, ini ciri manhaj salaf ya. Selama belum ketemu dalil, udah hukum asalnya mubah. Ya.
Dan jangan ragu, jangan. Tapi ketika ada dalil, baru ya kita ikutin dalil itu. Kecuali kalau dalilnya diperselisihkan, kita boleh harus mencari mana yang lebih kuat. Wa in ajaza anhu au jaa bima la taqumu bihil hujjatu fal wajibu alaina al wuqufu ala ma yaqtadihi al aslu wal bara'atu. Wa in ajaza anhu, jika dia nggak bisa datangin dalilnya, ajaza itu lemah, nggak bisa datangin dalilnya, au jaa bima la taqumu bil hujjah, atau dia malah mendatangkan tapi hakikatnya itu bukan hujjah untuk masalah ini, bukan dalil untuk masalah ini. Berarti fal wajibu, yang wajib kita tetap pegang adalah alainal wuquf. Kita berdiam diri ala ma yaqtadihil aslu, kepada hukum asal. Iya, begitu. Karena kita lagi ngomongin air. Ya. Kita lagi ngomongin sesuatu ya yang dianggap itu najis atau tidak. Li'annal hukma bin najasati, karena hukum tentang najis itu hukmun taklifiyun, hukum yang belakangan, taklif ya. Ta'ummu bihil balwa, ini sudah harus tahu semua orang. Ta'um itu mencakup semua orang tahu. Fala yahillu, maka tidaklah boleh, tidak halal illa ba'da qiyamil hujjah, kecuali kalau adanya hujjah. Dari sini punyalah kita pokok atau usul dalam masalah najis dan bukan najis ya. Jadi kalau antum ditanya tentang sesuatu apapun yang itu akan kita gunakan atau kita gunakan untuk ibadah, dari maksudnya konsumsi, atau mau kita gunakan untuk ibadah, hukum asalnya suci ya, boleh, silahkan, kecuali kalau ada yang mendatangkan dalil. Apa nih sikap kita nih kalau kita masih berpegang dalam keadaan masih berpegang kepada yang usul ini, lalu tiba-tiba ada saudara kita yang ngasih tahu, ini walhamdulillah sekali ya. Dan antum ketika sudah mulai belajar fikih harus siap menerima pendapat orang lain ya. Nanti setelah itu kita bandingkan ya kan kalau sengaja kita nyari lama, nggak tahu harus nyari di mana, tiba-tiba ada yang bager ngasih tahu kepada kita, alhamdulillah sekali. Jadi jangan sampai membahas masalah fikih menutup pintu dari pendapat orang lain, gitu ya. Jangan kalau masalah fikih, karena terlalu luas. Oke. Wa mimma qama dalilu ala najasatihi, dan di antara yang menunjukkan tentang najisnya sesuatu tapi dengan dalil berikut ini nih yang akan kita bahas ya. Yang pertama dan kedua, baulul adami wa ghaituhu, air kencing manusia dan kotoran manusia itu sepakat apanya? Najisnya. Itu sepakat najisnya. Amal itu kalau kotoran manusia itu kenapa dianggap najis? Fali hadithi Abi Hurairah, karena ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati'a ahadukum bina'lihil adha, apabila salah seorang di antara kalian menginjak sesuatu dengan sandalnya, al-adha, kotoran, yang dimaksud kotoran di sini adalah kotoran manusia, fa inna turaba lahu tahurun, maka tanah itu bisa menjadi pensucinya. Nanti ya kalau antum masuk dalam kitabul adab memasuki masjid, dulu ya, karena tidak seperti ini masjidnya, itu masuk boleh pakai sandal, boleh pakai sepatu, karena di antara sunnah kan sholat pakai sandal ya.
Nah, itu di antara adabnya, sebelum masuk masjid itu harus melihat dulu sandalnya. Melihat dulu. Dilihat barangkali ada tadi, kotoran tadi ya, kotoran manusia. Nah, kalau ada dua cara, antum simpan nggak pakai atau antum gosok-gosok dulu ke tanah sampai terlihatnya hilang itu tadi, kotoran tadi. Maka itu sudah dianggap apa? Suci. Meskipun tidak pakai air. Makanya jangan khawatir kepada ummahat nih yang pakaiannya kan sampai ke bawah ya. Tenang. Kalau di sini ada najis, maksudnya di tanah ini ada najis, maka tanah berikutnya yang akan mensucikannya. Ingat ya, ini ngomongin hukum. Jadi kalau antum udah gesek-gesek, digosok-gosok maksudnya digosok-gosok dan sudah tidak terlihat ada kotoran, tapi antum pas pakai masuk ke dalam masih tercium bau. Gimana? Tetap melanjutkan sholatnya? Jawabannya lanjut. Ya. Gitu. Karena hukum asal kalau ada tadi? Sandal yang kena kotoran manusia tapi sudah dihilangkan dengan digosok-gosokkan ke dalam tanah, itu hukum asalnya sudah suci. Gitu. Ya. Di poin yang kelima nanti kita akan bahas. Jam can aya keneh ya. Ya. Supaya jongjon. Ini masalahnya nanti. Ya. Gitu. Sebenarnya kalimat ada di sini kata beliau ya. Hadis ini ada pada kitab Imam Abu Daud dan dianggap sahih. Wal ada, nah ini penjelasannya. Yang dimaksud ada tuh tadi ya, kotoran atau yang mengganggu juga boleh diartikan begitu. Kullu ma ta'adzaita bihi minan najasati, sesuatu yang engkau merasa terganggu dengannya, minan najasati, bisa itu berupa najis, wal qadari, sesuatu yang engkau anggap kotor, wal hajari, itu bisa juga berupa batu, wasyauki, duri, wa ghairi dzalika. Pokoknya mata adzaita bihi, engkau merasa terganggu dengannya, itu disebutnya ada. Pernah ini ya mungkin ya, kalau kita bahas tentang masalah akidah nanti kita bertemu di antara cabang iman yang paling rendah itu imatatul adza anit thoriq. Imatatu itu mengambil tadi sesuatu yang mengganggu di jalanan. Apa itu di antara adza? Di antaranya adalah najis. Ya. Di antara adza itu najis. Nah, kalau ditakdirkan kita nggak tahu karena kita nggak terlalu perhatian, tiba-tiba kita menginjak kotoran manusia tadi di pinggir jalan. Nah, maka cara mensucikannya dengan digosok-gosok dengan tanah. Nanti ya ada khusus pembahasannya. Kalau ada orang yang sembarangan BAB di tempat lalu lalangnya manusia atau di tempat orang berteduh, itu ancamannya laknat ya. Iya. Wal muradu bihi fil hadis, sedangkan yang dimaksud adza dalam hadis ini adalah an-najasatu, yaitu maksudnya najis ya. Najis kama huwa wadihun, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Jadi sepakat para ulama ahli fikih bahwa kotoran manusia najis ya. Kotoran manusia najis. Cuman ada sedikit masalah gini. Nanti deh, bentar dulu. Masih lama nggak? Oh, masih lama. Nggak mungkin sekarang keburu. Ilmu barangkali perlu. Kalau suatu saat kita ini BAB, terkhusus bagi yang suka merantau ke gunung, itu airnya dibatasi kan ya? Naik ke gunung itu dibatasi. Mau untuk minum atau mau untuk cebok? Untuk minum lah ya, untuk minum. Nah, itu cara mensucikan
itu ya, kotoran manusia itu kan tidak mungkin dengan air, makanya dengan batu. Ya. Itu di antara syariatnya, atau sesuatu yang bisa mewakili batu. Ingat ya, dengan batu. Dan ini kita lagi ngomongin hukum. Ketika kita ngambil batu, 3 buah batu, lalu kita bersihkan, tapi tetap gitu ya, tapi tetap tercium apa? Bau. Antum mau sholat gak? Sholat, karena sudah suci antum itu. Gitu. Karena kita lagi ngomongin apa? Hukum. Gitu. Hukumnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau antum BAB lalu tidak ada air dengan batu dan sudah ngambil 3 buah batu, kata beliau kan begitu, karena dibatasi. Antum sudah bersihkan itu, ya namanya juga dengan batu, beda dengan air. Kadang-kadang antum dengan air juga pakai sabun juga kan ya, untuk menghilangkan bau kan ya. Nah ini masa batu dengan sabun gak cocok banget. Gitu ya. Iya. Nah ini yang harus kita pahami ya. Jadi ngomongin hukum beda dengan ngomongin apa ya kalau gitu ya namanya ya, kadang-kadang jorok, kadang-kadang kuman, kadang-kadang gitu ya, apa ya namanya ya. Nah itu beda. Kita lagi ngomongin hukum. Kalau hukum mengatakan itu suci, ya sudah, gitu ya. Antum tetap melakukan ibadah dengan kondisi seperti itu. Nah, itu yang dimaksud ya. Seperti tadi, kalau ditakdirkan kotoran manusianya ada di sandal, ya ketika antum sudah bersihkan ke tanah, ya sudah itu suci. Yang penting tidak terlihat apanya, ainun najasatinya. Apa namanya? Zatnya itu sudah tidak terlihat, ya sudah dianggap suci. Wa ammal baulu, adapun sepakatnya air kencing itu najis, fali hadithi Anasin, karena ada hadis dari Anas bin Malik, anna a'rabiyan, dulu ada orang Arab Badui, bala fil masjidi, tiba-tiba kencing di masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum, maka sebagian sahabat ada yang ingin apanya? Menghentikannya. Faqala Rasulullah sallam, da'u wa la tuzrimu, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, udah biarkan sampai selesai, tidak boleh diganggu. Begitu. Nanti ya kita bahas faidahnya. Qala beliau mengatakan, falamma faraga, qala di sini Anas. Falamma faraga, tatkala Arab Badui itu selesai kencingnya, da'a, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bidalwin min ma'in, menyuruh para sahabat yang lain untuk mengambilkan seember air. Fasabbahu alaihi, setelah itu Rasulullah tuangkan air itu ke tempat kencing tadi, karena memang pada waktu itu kondisi masjidnya tidak di keramik seperti ini. Jadi ketika dituangkan air sudah masuk ke dalam tanah tadi. Nah, ini diantara cara membersihkan najis ya. Tapi yang jadi masalahnya bukan caranya itu yang kita bahas sekarang, bahwa air kencing itu najis. Ya, ini diantara dalilnya. Kalau seandainya itu bukan najis, mustahil oleh Rasulullah disiram. Udah dibiarin aja. Tapi karena ini disepakati oleh para ulama kita, di antara dalil tentang najisnya air kencing. Ingat ya, di muqaddimah sudah kita bahas, ini kitab mukhtasar ya, kitab ringkasan. Yang penting tahu dalilnya. Kalau kita mau ngumpulin dalil-dalil tentang najisnya air kencing, pasti dapatin tidak hanya dalil ini saja, pasti ada yang lain. Hadis ini ada pada kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan derajat muttafaqun alaih. Nah gitu ya. Tapi ingat ya, ini posisi masjid pada waktu itu tidak atau belum dikerami. Jangan mempraktekkan kalau masjidnya udah dikeramik ya. Ini jadi malah tambah parah nanti. Ya, masjidnya bisa najis semuanya. Apalagi air cuman seember. Tidak bisa membuat suci. Ya. Nah ini. Jadi dari dua hadis ini
sepakatlah para ulama kita bahwa kotoran manusia dan air kencingnya najis. Nah, makanya hati-hati kalau ada di antara kita yang pas kencingnya, cipratan kencingnya itu masuk ke ember. Ya. Kan ada di antara kita yang nyimpan air itu di ember, ya kan? Embernya tidak ditutup atau di baknya nggak ada tutupnya. Tiba-tiba anak kita ini yang laki-laki kencingnya berdiri. Kok ngenang budak leutik eta. Kencing we pas kelihatan diasupkeun teh kana ember nu aya caian. Itu najis. Ya. Kenapa? Karena tadi air ketika yang mencampurinya sesuatu yang sudah jelas najis, maka itu bisa jadi najis kalau tidak banyak seperti air sumur. Gitu ya. Makanya ajarin anak-anak kecil kita kalau kencing jangan sampai kena air di sana. Itu poin 1 dan 2. Poin 3 dan 4, al-madyu wal wad'yu. Madhi dan wadi. Madhi dan wadi. Ini yang sudah jelas najisnya. Ammal madyu, adapun madhi, fahuwa ma'un abyadu raqiqun lazijun. Ma'un air, abyadu putih, raqiqun tapi tipis ya, artinya lengket tapi tidak anak contohinnya seperti apa ya? Tahu rehak, dahak, ada yang kental, ada yang tidak terlalu kental, encer. Itu yang encer itu madi. Jadi rokik di sana tidak terlalu tebal, ya, begitu. Yakhruju inda syahwatin. Air madi ini keluarnya ketika ada syahwat. La bi syahwatin wala dafakin. Tapi la bi syahwatin wala dafak itu maksudnya tidak dengan bahasa kitanya. Ya terpancar gitu ya. Kalau nyembur gitu ya. Gitu. Jadi air madi itu keluarnya tidak terpancar begitu. Berbeda dengan air mani. Ya, dengan syahwat dia keluarnya seperti itu. Kalau madi enggak. La bi syahwatin wala dafakin, tidak terpancar keluarnya. Wala yaqubuhu futurun. Kalau keluar madi tidak membuat kita lemes. Berbeda kalau sudah keluar air mani. Futur di sini lemes badan kita ini. Wa rubbama la yuhassu bi khurujihi. Bisa jadi keluarnya nggak nyadar. Cuman kayak kita ingat sesuatu, timbul gairah syahwat keluar, tapi nggak nyadar. Tiba-tiba, gening celana udah basah. Dan pas dipegang tadi, abyadu raqiqun lazijun, lengket tapi tipis. Ya. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ati. Air madi itu keluar baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi perempuan juga keluar air madi ya. Keluar air madi. Nah, ini keterangan ini itu diambil oleh penulis dari syarah Sahih Muslim. Wa huwa najisun. Madi ini hukumnya najis. Walihada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli dzakari minhu. Maka siapapun di antara kita kalau benar-benar tahu bahwa keluar dari kemaluannya itu madi, maka katanya harus mencuci kemaluannya. Tapi ingat ya, bukan berarti hanya mencuci kemaluan. Kalau itu nyampe ke celana dalamnya diganti ya kalau mau sholat. Tapi kalau mau main bola mah nggak apa-apa, nggak perlu dibuka. Ini ketahuan najisnya itu karena ada sebuah hadis. Ini derajatnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim.
dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kuntu rajulan madzaan. Kata Ali bin Abi Thalib, saya ini itu lelaki yang banyak atau sering keluar madhi. Ali bin Abi Thalib. Wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi. Tapi aku malu kalau mau bertanya, astahi itu malu. Kalau mau bertanya kepada Nabi, karena anak ini kan siapanya? Menantunya Nabi. Ya, malu ya. Padahal mah dalam masalah ilmu mah nggak boleh malu ya. Tapi inilah Ali. Ya. Aduh, orang ngaji tapi ngerahkeun heh. Nah, ini mah nggak boleh ya. Nggak boleh kalau begitu. Fa amartul Miqdad bin al-Aswadi. Maka kata Ali, aku nyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya tentang masalah madhi. Fasa'alahu, maka Miqdad pun memberanikan diri bertanya kepada beliau tentang masalah madhi. Faqala, Rasulullah menjawab, yagsilu dzakarahu wa yatawaddau. Dia harus mencuci kemaluannya, setelah itu baru berwudu. Kenapa? Karena najis harus dihilangkan dulu. Gitu. Tapi ingat ya, kalau kita mau sholat mah tidak hanya mencuci kemaluannya, tapi lihat juga celana dalamnya. Barangkali kena madhi tersebut, maka harus diapain? Harus disucikan juga. Kalau tidak, dibuka dulu. Nah, maka antum berhusnudzonlah kalau lihat ada orang sholat tiba-tiba dibuka tuh apanya? Celananya, lalu pakai sarung. Karena mungkin berpikir barangkali keluar madhi. Apalagi ya, mohon maaf, tidak hanya untuk yang sudah menikah, terkhusus yang belum menikah. Ketika sudah pemikirannya itu selalu menjurus kepada syahwat, itu akan lebih sering keluar air madhi. Jangankan tadi pemuda yang belum merasakan itu, hanya berpikir gimana nikmatnya, ini yang sudah menikah aja kayak Ali ini masih keluar. Normal ya, kalau orang punya syahwat normal keluar air madhi. Begitu. Jadi ketika dia tiba-tiba terpikir sesuatu yang tadi yang menimbulkan syahwat, coba dilihat, pengen tahu nanti kalau pas mau kencing atau mau wudu ada yang keluar nggak? Begitu. Kalau ada yang keluar itu namanya madhi. Dan itu najis, harus dicuci. Wa ammal wadiyu, adapun wadi, fahuwa ma'un abyadu thakhinun yahruju ba'dal bauli wa huwa najisun. Ay wadi mah ma'un air abyadu yang putih, thakhinun lengket, yahruju ba'dal bauli, tapi keluarnya setelah kencing. Setelah kencing. Nah, mungkin ada di antara antum, padahal mau selesai nggak apa-apa. Iya. Iya. Aywadi mah keluarnya setelah kencing. Jadi kalau antum setelah kencing tiba-tiba keluar gitu ya, ada yang putih-putih itu, antum bisa membedakan lah air kencing ya. Air kencing mah kalaupun putih tidak sakhin, tidak lengket, tidak tebal gitu, lengket. Nah tiba-tiba pas keluar lengket, nah itu namanya wadi. Wadi. Wahwa najisun, wadi juga najis. Najisnya wadi itu berdasarkan dalil riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, al-manyu wal wadyu wal madyu, air mani, air wadi, air madhi. Ammal manyu, adapun air mani, fahuwal ladzi minhul guslu, yang membuat harus mandi junub. Wa ammal wadyu wal madyu, sedangkan wadi dan madhi, faqala, beliau berkata, igsil dzakaroka, hanya dicuci kemaluannya, au madzakiroka, atau yang sekitar kemaluan. Ya.
karena bisa jadi nempel ke pinggir-pinggirnya kita. Ya. Wa tawaddo, setelah dicuci itu maka berwudulah wudu akali sholat, seperti wudu mau sholat. Ya, nah ini jadi dalil kenapa harus dicuci coba. Karena memang ini najis. Kalau tidak najis mah tidak perlu. Ya. Nah, di sini yang dikomentarinya adalah wadi dan madhi. Sedangkan mani tidak najis ya. Nanti pembahasannya. Ketika tidak disebutkan di poin ini, berarti itu hukumnya suci. Meskipun nanti mungkin kalau baca kitab yang lebih tebal ada perdebatannya. Pokoknya yang antum sekarang pelajari, berarti kalau tidak disebut ini, ada berapa poin? Ada 8 poin ya. Selain 8 poin, hukum asalnya apa? Suci. Selain 8 poin, suci. Kecuali kalau kita tadi ya, misalkan mani tidak disebut di sini, berarti suci. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu, mana dalilnya gitu dulu. Dalilnya kita lihat, ternyata dalil yang sahih baru kita yakini. Kalau tidak, hukum asalnya suci. Nah, dari sinilah nanti ya akan jadi kaidah antum dalam hidup. Kok sama-sama keluar dari kemaluan, tapi ada yang najis, ada yang tidak. Ini membuktikan apa? Membuktikan harus terus belajar dengan dalil. Nggak bisa langsung divonis semuanya. Kan bisa jadi gini ya. Bisa jadi gini. Ini kalau kita mau hukum usul sama hukum pengecualian. Hukum asal sesuatu yang keluar dari kemaluan apa? Najis. Ada pengecualiannya? Ada. Apa itu? Mani. Begitu. Ini namanya pengecualian. Dan kita harus punya catatan-catatan gitu. Ya. Ingat, segala sesuatu itu hukumnya suci. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan najis kalau ada dalil. Sekarang lihat di hadis ini saja nih, hadis Abdullah bin Abbas. Kok Abdullah bin Abbas membedakan ya? Tadi bahasanya kalau mani cukup apa? Mandi. Cukup mandi kalau mani. Tapi kalau wadi dan madhi harus dicuci dulu. Kenapa antum? Mohon maaf ya, ini mah hanya untuk menjelaskan hukum. Kalau sudah berhubungan suami istri, lalu antum mandi junub, di antara cara kalau ingin mendapatkan sunnahnya Rasul itu mandi junub harus apa dulu? Mencuci dulu. Kenapa dicuci? Karena khawatir sebelum keluarnya air mani itu ada madhi dulu yang keluar. Kan tadi madhi itu keluar karena apa? Syahwat. Begitu. Nah, itu yang menyebabkan dicucinya itu. Padahal kalau kita lagi ngomongin babul gusli, bab mandi, hukum asalnya yang penting basah semuanya, selesai. Yang penting dengan niat. Tapi ini tidak mendapatkan pahala tambahan ya. Gitu. Jadi kalau antum anggap saja pada asar antum berjima, hujan, tah mandi junub teh hujanan bae keluar. Iya, kan basah semuanya tuh. Yang penting niat apa? Mandi junub. Itu sah. Mandi junubnya. Tetapi kalau antum pengen dapat tambahan pahala apa? Nah, sebelum mandi itu cuci dulu kemaluannya. Setelah itu berwudu dulu kan gitu ya? Nah, iya. Iya. Nah, ini ya. Poin yang ketiga dan keempat. Ya, kayaknya cukup dulu ya. Cukup dulu. Sudah jam 5 lebih 10. Karena harus persiapan yang lain. Ya, mudah-mudahan yang segini juga bermanfaat. Berarti kalau antum mempelajari fikih hanya dari kitab ini, antum punya kaidah usul, yaitu segala sesuatu hukumnya apa dulu? Suci dulu. Kapan disebut najis? Ketika ketemu dalil. Makanya belajar agama butuh yang namanya dalil. Kalau ada orang belajar agama tanpa mempedulikan dalil, hanya pendapat dan pendapat, itu tidak akan kuat kita. Jadi prinsip kita ini ya, terlebih para salaf itu pasti menanyakan dalil, bukti. Kalau belum ada dalilnya, belum ada buktinya, sudah hukum asalnya suci saja. Dulu pernah rame
di apa? Di medsos. Ustadz kita mengatakan tiba-tiba ada sesuatu yang disebutin ya, tiba-tiba sebutin najis. Dia bertanggung jawab menemukan dalil. Kalau hanya perkataan fulan belum kita bisa terima. Begitu caranya. Dan ini akan membuat kita kuat dalam beragama. Ya, nikmat nantinya. Tidak tergoyahkan dengan ombak di luar nanti gitu. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada pertanyaan dulu ya. Karena ini kalau ada pertanyaan 5:30 dari sini repot nanti. Gitu ya. Iya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.